surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah berfirman, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa
dengan cara demikian? Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencambul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Galilea yang binasa karena dibunuh oleh Pilatus, disangka, dan dalam pandangan masyarakat mereka pada saat itu, mereka pasti punya dosa besar sehingga mengalami nasib sebagian begitu sadis, dibunuh lalu darah mereka tercampur dengan korban persembahan para dewa-dewa. Tapi Yesus mengingatkan pandangan mereka itu bukan mereka yang nanti mengalami celaka atau pengalaman seperti itu baru dikatakan mereka banyak dosa, tapi kita semua yang mungkin selama ini tidak mengalami itu juga ada banyak dosa, tetapi masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Sehingga Yesus mengatakan jika tidak bertobat lagi, maka akan mengalami nasib demikian. Sehingga lewat ini Yesus mengingatkan kita untuk terus menerus dari hari ke hari berubah, mengubah diri kita, bertobat untuk menjadi lebih baik dalam hidup kita. Yesus menuntut suatu perbuatan pertobatan bukan hanya sebatas tidak melakukan kejahatan, tetapi Yesus menuntut untuk menghasilkan buah-buah kebaikan. Dikatakan itu lewat perumpamaan pohon ara tadi, yakni Yesus datang, atau dalam perumpamaan Tuhan pohon itu datang mencari buah dari pohon ara itu. Mengatakan juga kepada kita, Tuhan menuntut buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Kalau misalnya orang mencuri kita punya barang, bukan hanya kita tidak berhenti atau tidak mau mencuri, tidak terbatas pada itu, tapi Tuhan menuntut untuk menghasilkan buah yang lebih daripada itu, menolong sesama yang berkekurangan. Orang yang mengutuk kita, Tuhan Yesus pernah mengatakan juga, justru kita balas bukan hanya tidak mengutuk mereka, tapi memberkati mereka. Mereka yang menghina kita, tidak hanya kita tidak membalas menghina mereka, tetapi kita menghasilkan tindakan yang lebih baik, yakni kita mendoakan mereka untuk hidup menjadi lebih baik. Kita tidak dituntut hanya untuk tidak berbuat kejahatan, tetapi lebih daripada itu harus melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan, buah-buah kebaikan. Pernah di televisi muncul ada kelompok pergi mengunjungi orang-orang yang susah di bawah kolong jembatan, dan ada satu bapak bersama dengan anak-anak mereka. Bapak itu juga mengatakan dia juga membawa anak-anak mereka karena pergi itu dalam kelompok wilayah atau RT RW, sehingga anak-anaknya juga diikut sertakan. Ketika selesai kunjungan, ketika diwawancarai, dia mengatakan, "Ya, saya sengaja membawa anak-anak saya
supaya mereka juga melihat bahwa ada banyak orang susah di sekitar, sehingga mereka juga harus bersyukur bahwa hidup mereka ini masih lebih baik dari yang lain. Kalau hanya sampai sebatas itu, maka perbuatan ini masih lebih kategori egois, melihat diri, hanya dirinya, kebaikan dirinya. Belum sampai pada tindakan untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang-orang yang berkekurangan. Harusnya lewat ini mengalami kelebihan, maka harus membantu mereka yang berkekurangan. Itu harus tindakan sampai perbuatan yang baik kepada sesama. Mari kita berdoa supaya dalam kehidupan kita selalu membarui diri kita, tidak hanya tidak berbuat kejahatan, tetapi menghasilkan buah-buah kebaikan. Semoga demikian. Amin.